Sejak tadi, suara yang mengganggunya adalah suara perempuan yang terdengar manja, seolah memanggil nama Norman berkali-kali. Dahi Norman mengerut. Ia bingung dengan pendengarannya. Baginya tidak mungkin ada perempuan yang memanggilnya di tengah malam. Norman berusaha untuk melupakan suara tersebut. Ia mendengar langkah kaki di depan kamarnya. Tapi ia tahu itu adalah langkah kaki Susilo, teman satu pondokan. Ia buru-buru membuka pintu kamarnya dan memanggil Susilo yang hendak masuk ke kamar sebelah. "Sus, jam berapa ini?" tanya Norman. "Setengah satu kurang," jawab Susilo sambil membetulkan celananya. Agaknya ia baru saja dari kamar mandi. Susilo berkata, "Kau kan punya jam tangan, masih saja kau tanya aku." "Jam tanganku mati." Tunggu sebentar Sus." Norman keluar dari kamarnya, bukan hanya melengokkan kepala. Ia mendekati Susilo yang berdiri di ambang pintu kamarnya. Dengan nada tertahan, Norman bertanya, "Sus, tadi waktu ke kamar mandi, apa kamu melihat ada perempuan di sekitar sini?" "Maksudmu?" Susilo mengerutkan dahi. "Aku mendengar suara perempuan di sebelah kamar, seolah-olah memanggil aku." "Mungkin hanya khayalanmu," jawab Susilo dengan santai. Norman hanya mendesah. "Aku serius Sus, sejak tadi aku tidak bisa tidur karena mendengar suaranya." Susilo berpikir sejenak. Ia bersandar pada kusen pintu. Waktu ia pergi ke kamar mandi, ia tidak melihat seorang pun. Pondokan itu sunyi, sudah lewat tengah malam lagi. Mahasiswa yang tinggal di sana kebanyakan sudah tidur. Kalau ada yang masih bangun, pasti mereka ada di dalam kamar dan sibuk dengan bukunya. "Menurutku kamu hanya terngiang oleh suara cewekmu saja," kata Susilo. "Maksudmu Arni?" Suara Arni tidak seperti itu." "Berarti kamu hanya mendengar suara batinmu saja, alias halusinasi." Ngapain repot-repot memikirkan suara, kamu bukanlah seorang penata rekaman," kata Susilo. Susilo masuk dan menutup pintu kamarnya. Norman mengeluh dengan napas yang tipis. Ia berhenti sejenak sebelum masuk ke kamarnya. Matanya melihat sekitar. Pondokan ini sangat sepi. Denny yang biasanya masih mendengar musik sampai larut malam, sepertinya sudah tidur. Lampu di kamarnya sudah dimatikan. Lampu-lampu di kamar lain juga padam. Hanya dua kamar yang masih terang, yaitu kamar Mahmud dan kamar Tigor. Mungkin mereka sedang belajar untuk ujian besok. Tengkuk Norman kembali merinding. Ada getaran halus di tubuhnya. Ketika ia akan masuk ke kamar dan menutup pintunya, ia mendengar suara perempuan dengan desahan manja memanggil namanya. "Norman, Norman." Norman sengaja meredupkan lampu di kamarnya. Ia telah menyalakan lampu biru 10 watt sejak tadi. Biasanya tidur dengan cahaya biru yang remang-remang memberikan rasa tenang dalam hatinya. Tetapi kali ini perasaan itu tidak ada. Hanya kegelisahan yang mengacaukan hatinya karena suara panggilan itu. Angin malam berembus. Desirannya terdengar masuk melalui celah-celah jendela. Suara itu kembali terdengar setelah 2 menit. "Norman, datanglah." Dengan kening berkerut, Norman bangkit dari tempat tidurnya. Suara itu sepertinya dari luar jendela, pikir Norman. Kemudian ia mendekati pintu jendela. Ia ingin membukanya tapi ragu. Pikirannya berkata, tidak mungkin ada perempuan di luar jendela. Bagaimana dia bisa masuk? Pintu gerbang terkunci. Tidak mungkin dia memanjat pagar. Jika ada perempuan yang bisa memanjat pagar, itu sungguh nekat. Lalu telinga Norman sedikit disentuhkan pada daun jendela. Tapi yang kedengaran cuma suara angin berdesir dan dedaunan yang gemerisik. Kamar Norman memang paling ujung dari deretan kamar kos-kosan itu. Di sebelah kamar, di seberang jendela, ada lahan yang sering digunakan untuk olahraga. Ada lapangan bulu tangkis dan meja pingpong yang kalau malam suka diletakkan miring menempel di dinding kamar Norman. Tanah buat olahraga itu dibatasi oleh pagar tembok. Bagian atas pagar dilengkapi kawat berduri untuk menghindari tamu yang tidak diundang. Di seberang pagar tembok itu ada pohon rambutan yang tumbuh di kebun belakang pondokan milik tetangga. Beberapa daun dan dahan pohonnya menjulur ke halaman pondokan.
memberikan teduh bagi yang bermain pingpong di siang hari. Norman sudah berdiri di depan jendela lebih dari 3 menit. Tapi suara perempuan yang tadi menggairahkan telah menghilang. Dia kembali ke tempat tidur dengan tubuh yang terlihat gelisah. Dalam hatinya ia bertanya-tanya, kenapa aku mendengar suara itu? Dan sepertinya aku pernah mendengar sebelumnya. Tapi suara siapa itu? Terdengar gonggongan anjing dari rumah belakang pondokan. Awalnya suara itu hanya sesekali. Dari nada gonggongannya, anjing itu seolah sedang memanggil orang yang lewat. Namun gonggongan anjing itu mulai berlarut-larut. Suaranya melengking serupa tangisan yang menyakitkan. Suara anjing itu menyatu dengan suara perempuan yang kian jelas di telinga Norman. "Norman, lupakan aku. Lupakan aku, Norman." Norman segera melompat dari tempat tidurnya dan membuka jendela. Jantungnya berdebar kencang saat wajahnya terkena angin malam yang membawanya udara dingin. Ia merinding, tapi tak melihat siapapun di luar jendela kamarnya. Meskipun suara tadi terdengar begitu jelas di depan jendela, seolah-olah mulut perempuan itu ditempelkan pada celah jendela agar suaranya terdengar oleh Norman. Namun kenyataannya, keadaan di luar kamar terasa sunyi. "Brengsek," geram Norman. Ia menunggu sebentar sengaja membuka jendelanya, membiarkan angin dingin masuk ke dalam kamar. Namun suara perempuan yang menggairahkan tadi sudah tidak terdengar lagi. Norman mengeluh kesal sembari duduk di kursi belajarnya, menyalakan lampu di meja belajarnya untuk menerangi kamar. Wajahnya yang pucat terlihat di cermin di depan meja belajar. Tiba-tiba ada yang mengetuk pintu kamarnya dengan lembut. Pelan sekali, seolah-olah pengetuk itu berusaha agar suara ketukannya tidak terdengar oleh penghuni pondokan lainnya. Norman melirik ke arah pintu, membiarkan ketukan itu berulang beberapa kali. Kemudian ia mendengar suara perempuan di seberang pintu. "Norman." "Siapa?" tanya Norman dengan nada kesal. Mengetahui bahwa suara perempuan yang mengetuk pintu kamarnya persis seperti suara yang mengganggunya sejak tadi. Tapi karena tidak ada jawaban dari pengetuk pintu, Norman berseru lagi. "Siapa sih? Tolong jawab." "Aku." "Aku siapa? Kasih tahu dong." Norman sudah berdiri meskipun belum mendekati pintu. "Kismi." Mata Norman langsung terbelalak terkejut. "Kismi?" desahnya dengan keterkejutan yang amat sangat. Ia mengenal orang yang punya nama itu, tapi tidak sama sekali ia menyangka bahwa Kismi akan datang. Terlebih lagi di tengah malam begini. Akhirnya Norman bergegas membuka pintu setelah menyadari bahwa suara yang memanggilnya sejak tadi memang dari Kismi. "Tunggu sebentar, Kis," ucap Norman, yang kemudian langsung membuka pintu. Ia terkejut sekali dengan detak jantungnya yang berdegup kencang. Di luar kamarnya sepi, hanya angin dingin yang membuat tubuhnya merinding. Dalam keadaan bingung dan berdebar-debar itu, Norman masih berusaha mencari Kismi yang mungkin bersembunyi. Namun tidak ada bayangan atau sosok yang terlihat. "Kismi," Norman memanggil, tetapi tidak ada jawaban. Karena ditunggu beberapa menit tanpa hasil, Norman pun menutup pintu kamarnya dengan hati bertanya-tanya, kemana dia? Saat menutup pintu, mata Norman menemukan sesuatu yang mencurigakan di lantai depan pintu. Sebuah gumpalan kapas. Hatinya dipenuhi rasa ingin tahu. Maka ia pun memungut kapas itu. Ketika ia membungkuk untuk mengambil kapas, angin bertiup kencang membuatnya terperanjat. Pintu ditutup dan Norman memegang kapas itu. Ia segera berjalan menuju meja belajarnya, mencari cahaya yang terang. Kapas itu diperhatikannya di bawah sinar lampu. Apakah kapas ini milik Kismi? Pikirnya sambil mengamati gumpalan kapas yang kecil itu. Ada aroma harum yang keluar dari kapas tersebut, mengingatnya pada parfum yang dikenakan oleh Kismi. Mengapa Kismi tidak muncul lagi? Pikirnya setelah setengah jam tak ada kabar dari Kismi. Kenapa ia hanya meninggalkan kapas ini? Apakah Kismi sakit? Atau hanya ingin mengingatkan kenangan semalam? Norman kembali berbaring, membiarkan hatinya berdebar dalam keindahan ketakutan. Kapas itu ia letakkan di samping bantalnya, membiarkan aroma harumnya menyelubungi ruangan.
Pikiran Norman terbang ke kenangan manis dari malam sebelumnya yang telah ia bagi dengan Hamzat, teman dekatnya di kampus, dan Hamzat terlihat tertarik pada cerita tentang Kismi.